Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat AMU yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban atau pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Untuk masuk kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dan di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ketujuh yang keempat dan artinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita minta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita kembali bernyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Hubung Jemaat 50A ayat 1 dan ayat yang keempat. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari kitab Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita membacanya secara responsoria atau bergantian. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan kelimpahannya. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Remaja.
Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dengan chorus Naposo, dilanjutkan duet dari Naposo.
Kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat untuk kita minggu hari ini dengan topik Bau Baroha Asamunan Mago, bertobat agar tidak binasa. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Terdapat di Mazmur 25 ayatnya yang ke-15a. Dua statistik. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, Gereja KBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus
kepada anak-anak, pada orang tua yang hendak membawa anaknya dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan jemaat AKBP agar membawa surat keterangan dari gereja asal. 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial AKBP Makassar. Yang keenam, 61 pada hari ini Minggu 23 Maret kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan pendeta fungsional AKBP Makassar, Amang Pendeta Porisman DM Lubis MTA, yang akan mutasi ke tempat pelayanan baru ke distrik 13 Asahan Labuan Batu. Yang kedua, pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial AKBP Makassar. Maka kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah untuk wilayah Galatia Selasa 25 Maret 2025 di rumah keluarga Amang AF Samosir Situa J. Boru Simangunsoh yang beralamat di Jalan Sunu 2 nomor 42 wilayah Korintus hari Rabu 26 Maret 2025 di rumah keluarga Nyonya Dr. Andus Desi Toko El Boru Manado beralamat di BT Natako Blok 1P nomor 4. Semua kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. 8 pengumuman. A1, ibadah di pos pelayanan Goa. Pada hari Minggu 30 Maret yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan Goa adalah Kor Parabuan Parare Kamis. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 30 Maret 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang akan mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Galilea. A3, memberangkatkan pendeta fungsional AKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 23 Maret 2025 akan dilaksanakan pemberangkatan pendeta fungsional AKBP Makassar, Pendeta Porisman DM Lubis MTH ke tempat pelayanan baru sebagai sekretaris distrik 13 Asahan Labuan Batu. Acara dilaksanakan di ibadah bahasa Batak setelah persembahan ke depan 4 acara syukuran. Selesai acara kebaktian di gereja akan dilanjutkan acara syukuran memberangkatkan pendeta fungsional bertempat di gedung Sopo Talenta AKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. A5, seminar public speaking. Pada hari Jumat 14 Maret 2025 bertempat di gedung Sekolah Minggu Pengumuman Perempuan Deborah telah melaksanakan seminar public speaking dengan pembicara Pendeta Dr. SRH Borusiagian MTH. Seminar dapat berjalan dengan baik dengan penyertaan Tuhan. 6. Edukasi kesehatan. Pada hari Jumat 26 Maret 2025 mulai pukul 17.00 sampai dengan selesai
atau setelah selesai PA Parapuan yang mana dimulai 15.30 bertempat di gedung sekolah minggu PT Prodia Widya Usada TBK akan melaksanakan sosialisasi edukasi kesehatan dengan topik kanker serviks dengan hubungan perempuan AKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. 6. B. Jemaat yang sakit. Mari kita bawakan ke dalam doa bagi warga jemaat AKBP yang sementara menderita sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KL Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B. Badan Laut Cigi Boru Manulang, Nona Parulian Boru Pasaribu, 4. Amang Aha Manurung, 5. Nyonya W. Baho KL Boru Pasaribu, 6. Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan, 7. Nyonya MP Silatonga F. Boru Samosir, 8. Nyonya AT Simanjuntak SLN Boru Siahan, 9. Nyonya P. Silaban L. Boru Pakpahan, 10. Amang A. Sitorus Pane, 11. Nyonya Sitanggang N. Boru Kuta Barat, 12. Amang SSP Pasaribu. Bagi jemaat atau keluarga yang sedang menderita sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran dari 24 Maret sampai dengan 30 Maret 2025. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 8 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh jemaat dan majelis AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian sopo talenta gedung maupun gedung sekolah minggu dapat kita lihat di lembaran warta yang kita pegang masing-masing. Yang ke-9 keuangan dapat kita lihat juga di lembaran warta, baik itu pemasukan maupun pengeluaran sampai dengan 22 Maret 2025. Demikianlah warta jemaat buat kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita mengumpulkan persembahan yang pertama, yaitu 1A, 1B, dan yang kedua, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 401 sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan yang seterusnya.
kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus di kesempatan pagi hari ini. Tuhan mengumpulkan kami. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu, menguatkan dan menambah iman kami di minggu hari ini Tuhan, agar kami Tuhan bersukacita sekalipun harus menghadapi segala tantangan di dalam hidup kami, karena firman-Mu kami. Amin. Firman Tuhan nats khotbah bagi di minggu hari ini bagi kita tertulis di Lukas 13 ayat 1 hingga ayat 5. Lukas 13 ayat 1 hingga ayat 5. Mari kita membaca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak, kata kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikian firman Tuhan. Bertobat agar tidak binasa. Itulah topik minggu kita hari ini. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada umumnya manusia suka dan sering menghakimi sesamanya, apalagi dalam mengalami berbagai penderitaan, berbagai musibah atau bencana, atau peristiwa atau kecelakaan, termasuk mengalami penyakit, sering dituduhkan, dihakimi bahwa mereka itu adalah bersalah atau banyak dosa. Di masa Yesus, sifat menghakimi tersebut pernah dialami orang banyak yang berprasangka atau berpikiran negatif terhadap sesamanya, apalagi mengalami peristiwa yang sangat mengganaskan, sebagaimana yang tertulis di dalam nats yang kita baca tadi. Yang pertama tadi kita lihat di situ, orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yang kedua kita bisa baca tadi tentang ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam di Yerusalem. Yesus mendengar perkataan-perkataan atau tuduhan dari orang banyak yang mengatakan, yang menuduhkan bahwa dosa mereka lah, karena perbuatan mereka lah mereka mengalami seperti itu. Yesus merespon semua orang banyak yang datang, yang menyerukan agar mereka semua hidup di dalam pertobatan. Bila tidak bertobat, mereka juga akan binasa dengan cara yang demikian, cara yang sama. Itulah sebabnya dikatakan jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Karena barang siapa yang menghakimi, dia akan dihakimi. Secara Alkitab di Perjanjian Lama dikatakan bahwa penderitaan dunia ini disebut
disebabkan kebanyakan karena dosa, sehingga hukuman diberikan Allah kepada manusia. Itu bisa kita lihat memang di yang pertama kepada Adam, susah mencari nafkah. Kepada Hawa, akan sakit melahirkan. Oleh karena itu, seiring bertambahnya populasi atau jumlah manusia di muka bumi ini, saat itu maka bertambah pula dosa yang diperbuat oleh manusia, sehingga Tuhan murka dan membinasakannya melalui air bah di masa zaman Nuh. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian 6 dengan Kejadian pasal 7. Sebagaimana kodrat sebagai makhluk berdosa, akhirnya manusia itu di dalam dirinya memiliki sifat dan sikap menghakimi sesamanya. Jadi tolak ukur dari berbagai peristiwa dinampak adalah karena perbuatan, oleh karena perilaku. Itu sebabnya menderita atau di dalam banyak mengalami cobaan dan segala macam dengan itu. Itulah yang dituduhkan. Apalagi banyak mengalami penyakit. Di sejarah Alkitab teristimewa dalam kisah Ayub, bahwa ia menderita musibah, bencana, dan sakit oleh karena dosa. Itu bisa kita baca di Perjanjian Lama tentang Ayub. Dan juga sampai kepada peristiwa Yesus yang menderita sengsara di salib, dihakimi karena dia berdosa kepada Allah. Coba kita bayangkan, Yesus saja disamakan dengan manusia, sekalipun tidak bisa atau tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus itu adalah berdosa, tetapi manusia menghakimi bahwa Yesus adalah orang berdosa, makanya dia disalibkan. Saat Yesus datang melayani umat berdosa di dunia ini, seruannya yang pertama di dalam pelayanannya adalah pertobatan. Itu bisa kita baca di Matius 4 ayat 7. Pertobatan. Demikian juga dalam berbagai pengajarannya, Yesus secara tegas meluruskan sifat menghakimi sesamanya di saat dia mendengarkan tentang kabar, apalagi di dalam nats kita ini, di dalam dua macam laporan kepada Tuhan Yesus tadi. Sangkaan kepada orang berdosa bahwa mereka menyampaikan kabar tersebut, bila mereka bertobat maka akan binasa juga. Itulah jawaban Yesus. Dari situ, dari jawaban Tuhan Yesus itu bisa kita lihat bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada di antara manusia yang tidak bersalah. Oleh karena itu bertobatlah. Dengan kita yang ada di gereja ini juga, tidak ada seorang pun dari antara kita yang lolos, yang tidak berdosa. Dari perikop Evangelium nats kita ini nyata terlihat bahwa Yesus tidak menghendaki sifat menghakimi sesama. Jadi kita jangan menuduh. Jangan ada di antara kita menuduh
yang satu dengan yang lain. Satu jari menuduh teman kita, yang jari yang lainnya menuduh diri kita sendiri. Satu jari menuduh teman kita. Kalau kita menghakimi teman, lebih banyak lagi dosa perbuatan kita. Itu sebabnya tidak bisa menghakimi. Itu jelas, itu tegas. Tegas Yesus mengatakan, jangan menghakimi, bertobatlah. Jika tidak bertobat, maka hukuman yang sama akan terjadi, akan binasa bagi orang yang tidak mau bertobat. Sebagaimana Minggu Okuli yang mengatakan, mataku terarah kepada Tuhan, mataku terarah kepada Tuhan, maka kita harus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, tanpa kecuali kita tidak boleh menghakimi. Namun biarlah kita sebagai jemaat Tuhan yang hanya fokus terhadap Tuhan saja, sambil berupaya mencari jawab dari setiap peristiwa apapun yang kita alami. Kita harus merendahkan hati tanpa arogansi. Saudara-saudara yang kekasih, kenallah dirimu. Lihatlah langkah jalanmu. Apa kamu sudah benar-benar berjalan di dalam kebenaran Tuhan? Kalau kita mengingat dosa kita, berarti kita sama pendosa dengan teman-teman kita yang lain yang kita lihat di dalam perbuatannya. Jangan hakimi. Kalau kita melihat situasi peristiwa yang ada, kejadian di tengah-tengah dunia ini, mari kita untuk sejenak mau mengkoreksi diri, dan mari kita menghadap Tuhan untuk bertobat, menyesali, dan meminta permohonan ampun dosa kepada Tuhan. Tuhanlah yang turun ke bumi menghakimi orang yang hidup dan yang mati, sehingga kita umatnya tidak menjadi binasa untuk selamanya. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Hakim yang berkuasa menyelamatkan, Hakim yang berkuasa juga membinasakan. Semoga Dia, Hakim yang agung, memberkati kita sekalian, maka kita terlepas, terselamat dari hukuman yang terakhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang mengajari kami Tuhan agar kami tidak menghakimi sesama kami, tetapi Tuhan, agar kami bertobat, meninggalkan segala dosa kami, segala perbuatan salah kami, dan juga berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami membawakan pada hari Minggu tanggal 30 minggu depan, Gereja HKBP Makassar akan melakukan sakramen pembaptisan kudus kepada anak-anak-Mu. Tuhan, sebelum pada orang tua kami membawa anak mereka kepadamu, agar mereka lebih dahulu Tuhan berdoa ampun dosa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari-Mu, agar mereka bisa mendidik anak-anak-Mu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut kepada-Mu. Dan juga Tuhan, hari ini kami akan memberangkatkan amal pendeta kami fungsional, Pendeta Porsman Lubis
dan juga keluarga dari Makassar ini, dari gerejamu, gereja HKBP Makassar. Tuhan Yesus, tolong Tuhan agar mereka bisa pindah dari tempat ini dengan sukacita, membawa kabar baik di segala pergaulan mereka di sini, sehingga Tuhan mereka bisa menyaksikan dimanapun mereka berada bagaimana kebaikan semua jemaatmu yang ada di gereja Makassar ini. Juga Tuhan Yesus, kami bawakan kepadamu tentang kegiatan-kegiatan para ibu yang sudah lewat, yang Tuhan berkati, yang membuat public speaking. Tuhan berkati, Tuhan pelajaran yang mereka terima agar menjadi mereka pintar di dalam berbicara dan tahu apa yang mereka katakan dan berhormat kepada orang lain. Sekalipun Tuhan Yesus, orang tua kami itu sudah tua, tetapi sering juga bersalah cara berbicara, cara berbuat dan segala macam dengan itu. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan, berkati mereka Tuhan agar menjadi berkat kepada anak-anaknya. Juga kegiatan kami ada itu ya Tuhan yang akan kami adakan di hari Jumat tanggal 28 Maret yang akan datang. Tuhan, ajari kami agar kami bisa Tuhan menjaga diri kami agar kami sehat, agar kami bisa melayani, bekerja, dan juga Tuhan untuk beratraksi dengan sesama kami dengan baik. Kalau kasih-Mu menyatukan kami, kami akan bisa berbuat hal-hal yang baik Tuhan, karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati Tuhan teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit pada hari ini, yang ada tertulis di sini Tuhan 12 orang. Berkati obat yang mereka makan agar mereka Tuhan cepat sembuh. Bisa kami Tuhan beribadah bersama memuji nama-Mu. Bisa kami Tuhan mendengarkan nasihat-Mu, dan kami juga Tuhan taat hanya kepada perintah-perintah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, temani mereka kalau mereka berada di tempat tidur mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan ketabahan agar mereka tabah di dalam penderitaan tersebut. Juga Tuhan Yesus, kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, akan dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 30 minggu depan, agar kami bisa mendoakan mereka Tuhan di dalam umur yang panjang yang Tuhan berikan, dan juga Tuhan berikan berkat-berkat yang berlimpah. Berikan ya Tuhan kepada mereka kekuatan dan keteguhan iman, agar di dalam umur panjang yang Tuhan berikan mereka bisa melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan, dan akan semua melihat berkat yang mereka terima menjadi saksi kepada orang lain bahwa Tuhanlah segalanya yang memberikan itu kepada mereka. Juga Tuhan, ulang tahun pernikahan pada saudara-saudara kami, berkati Tuhan pernikahan suci yang Tuhan perbolehkan kepada mereka Tuhan, agar menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, rumah tangga yang tetap setia, yang rumah tangga yang Tuhan pilih menjadi tiruan, menjadi contoh, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak lagi yang kami akan minta kepada Tuhan, tetapi kami kurang pintar menuturkan segalanya kepada Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan akan berikan kepada kami satu persatu, sehingga kami Tuhan tahu, melihat
betapa baiknya Tuhan kepada kami. Kami tahu Tuhan dan kami rasakan bahwasanya Tuhan begitu kasihnya kepada kami yang selalu menuntun dan menunjukkan segala jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami. Sucikan oleh darah-Mu yang kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian nomor 450 ayat 1 dan seterusnya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.